Episode dimulai saat itu Sip yang sedang berada di pom, tiba-tiba ponselnya berdering, panggilan masuk dari Anandi. Namun ketika ia akan mengangkat, Sip melihat ada rambu dilarang main handphone. Ia pun terpaksa membiarkan panggilan dari Anandi. Anandi merasa heran mengapa Sip tidak mengangkat. Ia mengira bahwa Sip marah terlihat Anandi sangat sedih guys. Ia pun tiduran seraya memeluk baju milik Sip. Setelah mengisi bahan bakar, Sip mencoba menelpon balik Anandi. Namun Anandi tidak menjawab, pasalnya ponsel Anandi di silent. Jadi Anandi tidak tahu jika Sip menelpon. Lalu Sumitra yang membawakan susu untuk Jagdish. Jagdish merasa senang, pasalnya sekarang ia bisa tidur dengan sangat nyenyak. Biasanya sebelum ia kembali ke rumah Kalyani, Jagdish merasa tidak pernah merasa tidur dengan nyenyak. Begitupun dengan Sumitra. Kau tahu hati seorang ibu seperti apa? Aku tidak pernah bisa tidur. Tapi setelah kau kembali bersama kami, aku pun merasakan tidur yang nyenyak. Lalu datanglah Byron menghampiri Sumitra dan Jagdish. Ia meminta agar kejadian kemarin jangan sampai terulang lagi. Kita harus selalu bersama-sama. Anandi yang hendak mengambil baju di dalam lemari, tiba-tiba ada baju yang jatuh. Anandi pun mengambil baju itu, ternyata baju seksi pemberian dari Asima. Anandi pun terus memandangi baju itu guys. Kemudian Gangga yang sedang membersihkan rumah, ia tidak sengaja memencet remote TV. Sontak Gangga terkejut, namun setelah itu ia tersenyum senang melihat film SpongeBob guys. Jagdish yang tidak sengaja melihat Gangga, ia ikut tersenyum melihat Gangga yang terlihat bahagia. Lalu Kalyani yang baru saja selesai pemujaan, Sumitra datang membawakan teh jahe. Tiba-tiba makan datang. Ia menanyakan apakah kalian melihat lapku, pasalnya sejak tadi aku mencari namun tidak ada. Kalyani mengecek meja sudah bersih, tidak ada debu sedikit pun. Ia tak sengaja melihat Gangga yang sedang sibuk bersih-bersih. Di sini Kalyani sengaja ngerjain dan nakut-nakutin makan guys. Apa jangan-jangan di rumah ini ada hantu yang mengambil lapmu? Sontak makan berteriak, hantu, hantu, seraya memejamkan matanya. Kalyani memanggil Gangga. Gangga pun menghampiri tepat di belakang makan. Kalyani memberitahu makan bahwa hantunya ada di belakangmu. Sontak makan membuka matanya. Ia menggerutu mengapa nyonya menakutiku seperti itu. Ia pun mengambil lap yang dipegang oleh Gangga. Kalyani merasa heran mengapa Gangga melakukan pekerjaan ini semua. Kau tidak perlu melakukan apapun, nanti apa kata Jagdish, aku memperlakukan tamu seperti ini. Namun Gangga merasa bahwa ia tidak mengerti caranya menjadi tamu seperti apa. Pasalnya ia selama ini tidak pernah yang namanya bertamu ke tempat orang lain. Lagi pula aku sudah terbiasa melakukan ini semua. Jadi kalau aku hanya duduk saja rasanya bosan sekali. Kalyani menyuruh Gangga, mulai hari ini jika kau ingin ada pekerjaan, kau cukup membantu Sumitra memasak di dapur. Sontak Gangga langsung merasa senang. Baiklah, apa yang bisa aku lakukan? Sumitra pun langsung mengajak Gangga untuk pergi ke dapur. Mereka memasak bersama-sama. Tiba-tiba terdengar suara ponsel berdering. Sumitra meminta tolong agar Gangga mengantarkan ponsel milik Jagdish. Sepertinya ia lupa tidak membawa ponselnya. Gangga pun langsung membawa ponsel dan berlari dengan niat untuk memberikan ponsel itu kepada Jagdish. Namun tiba-tiba ia tidak sengaja menabrak Jagdish yang kebetulan berlari hendak mengambil ponsel. Gangga tercengang, pasalnya handphone Jagdish terjatuh. Ia meminta maaf karena telah merusak handphone milik Jagdish. Namun dengan santai Jagdish mengatakan, lihatlah handphoneku tidak rusak sama sekali. Gangga pun memegang pipinya karena ia sudah sangat ketakutan. Jagdish memandangi Gangga sambil tersenyum. Tentu Gangga bertanya-tanya. Jagdish memegang pipi Gangga dan memberitahu bahwa muka Gangga penuh dengan terigu. Gangga menjelaskan bahwa ia sedang menguleni roti. Lalu Anandi yang sedang mengaduk teh jahe seraya melamun. Minu datang menghampiri dan memberitahu bahwa Minu sudah menyiapkan sarapan. Kau memasak apa, nak? Anandi memberitahu Minu bahwa ia sedang membuatkan teh jahe untuk Sip. Minu pun tersenyum. Apakah kau akan mengantarkannya ke Jaitsar? Anandi pun tersadar bahwa Sip sedang di luar kota. Minu mengerti ini kali pertama kau dan Sip berpisah setelah menikah. Jadi aku tahu perasaanmu. Tiba-tiba datanglah pengacara yang akan membahas tentang hak asuh anak Gangga. Anandi pun menelpon Sip terlebih dahulu. Sip langsung memberitahu Anandi bahwa aku sengaja mengirim pengacara ke rumah. Anandi pun menanyakan apa kau sudah makan. Namun sayang sekali Sip memutuskan panggilan guys.
Anandi mengira Sip benar-benar marah, bahkan untuk menanyakan makan saja sangat susah. Lalu Gangga yang sedang menyiapkan buku sekolah Nandu, Jagdish datang dan mengajak Gangga untuk pergi ke kantor polisi. Akan tetapi ketika mereka hendak berangkat, ban mobil Jagdish bocor. Jika harus menambalnya, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Kebetulan Gangga melihat ada sepeda motor. Akhirnya mereka pun pergi menggunakan motor. Di tengah perjalanan nih guys, terlihat Gangga duduknya sangat jauh sekali, seakan ia tidak mau menyentuh Jagdish. Mungkin sekitar 1 meter jaraknya ya guys. Akan tetapi tiba-tiba ban motor mengenai lubang jalanan. Sontak Gangga langsung memeluk Jagdish, pasalnya ia hampir saja terjatuh. Sampainya di kantor polisi, Gangga memohon agar polisi segera membantu dan membawa pulang anaknya. Polisi pun mengatakan bahwa ia akan berusaha semampu mungkin. Jagdish dan Gangga pun bergegas pulang, namun mereka dihampiri oleh masyarakat. Mereka mencaci habis-habisan mengapa Jagdish membawa wanita bersuami. Jagdish menjelaskan bahwa ia meminta bantuan kepada polisi untuk mencari anak Gangga, namun mereka masih saja tidak percaya. Sontak Gangga murka, ia menjelaskan bahwa kalian tidak mengerti perasaan seorang ibu yang jauh dengan anaknya. Padahal kalian pun seorang ibu. Jagdish mencoba menenangkan Gangga dan mengajak Gangga untuk segera pulang. Anandi yang datang ke rumah Kalyani, ia merasa heran mengapa Anandi datang sendirian. Apakah kau sedang ada masalah dengan Sip? Anandi menjelaskan bahwa Sip sedang ada tugas di luar kota dan aku kesini membawa kabar baik tentang anak Gangga. Sontak Gangga yang baru saja datang dari kantor polisi, ia langsung merasa senang dan mengira anaknya sudah ditemukan. Anandi menjelaskan dengan hati-hati bahwa anak Gangga belum ditemukan, namun Sip mengirim pengacara untuk merebut hak asuh anak Gangga. Sontak Gangga langsung bersedih, ia mengatakan bahwa ini bukan kabar baik untukku jika bukan anakku yang kembali. Mahi yang menelpon Sip dan menanyakan kapan Sip akan pulang. Sip mengatakan mungkin besok pagi. Mahi memberitahu Sip sebaiknya jangan sampai Anandi tahu jika kau akan pulang. Ini akan menjadi kejutan untuk Anandi. Setidaknya kau melakukan hal romantis sekali saja. Namun Sip berkata baiklah, aku akan pikir-pikir dulu. Sedangkan Anandi yang sedang makan bersama Minu dan Sanchi, ia terus-menerus melamun. Minu menyuruh Anandi untuk makan. Aku tahu kau merindukan Sip. Anandi mengelak, tidak bibi, aku sedang tidak enak makan. Bukan karena merindukan Sip. Sanchi berkata, dasar gadis petani, bagaimana bisa kau merindukan suamimu? Sontak Minu memarahi Sanchi, apa maksudmu berkata seperti itu? Gadis petani pun bisa mencintai dan merindukan suaminya. Sanchi langsung menelpon Hirdapati dan menceritakan semuanya. Ia pun mengatakan bahwa Anandi bukanlah istri yang baik untuk Sip. Tentu itu membuat Hirdapati sangat murka guys. Sekian sinopsis kali ini, sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.